Tema hari ini tema yaitu Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa setiap anak-anak Tuhan. Saya yakin tidak pernah tidak dijawab, tergantung bagaimana sikap hati kita. Ya, jauh dan waktunya Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau saya analisa tentang Tuhan menjawab setiap doa, setiap masalah kita nanti akan berikan poin-poinnya ya. Kita akan baca dulu di dalam Mazmur. Tolong Bapak Ibu siapkan firman Tuhan karena saya tidak menayangkan karena waktu ya. Mazmur pasal 20 ayat 2. Saya akan bacakan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ini perkataan Daud, doa Daud pada waktu dia mengalami peperangan. Selalu dia memohon pada Tuhan. Kiranya Tuhan, aku diberi kemenangan. Dalam kesesakan apapun yang kita alami Bapak Ibu, apakah itu masalah keuangan, apakah masalah keluarga, sakit, penyakit, doa pasti dijawab. Tergantung nanti respon kita, hati kita terhadap Tuhan seperti apa. Daud ini mengalami yang luar biasa, kesesakan hatinya dalam menghadapi peperangan. Enggak gampang mengalami peperangan, saudara. Ya, pasti ada korban, jerih payah pasti ada. Nah, kiranya, kata-kata kiranya itu kalau orang percaya itu seolah-olah kayak kurang sungguh-sungguh, kurang yakin gitu ya, kiranya. Tetapi Daud luar biasa. Mengapa dia katakan kiranya? Karena ada satu kerendahan hati memohon kepada Tuhan. Dalam bahasa yang sederhana, semoga Tuhan menjawab engkau. Semoga, kiranya. Ini adalah doa kerendahan hati yang luar biasa kepada Tuhan. Karena apa? Merasa tidak mampu. Tetapi kalau pasti Tuhan menjawab doamu, sombong. Walaupun punya iman yakin. Karena kiranya itu yang kedua adalah hak mutlak Tuhan punya. Ya, dia berdaulat, mau dijawab kek, mau tidak dijawab kek, itu hak mutlak Tuhan. Haknya Tuhan. Oleh karena itu Daud merasa kerendahan hatinya, dia mengucapkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan menjawab engkau, saudara dan saya, pada waktu kesesakan. Apa kesesakan itu? Saat ini yang Bapak Ibu alami. Masalah sakit penyakit kah? Keuangan kah? Keluarga kah? Doa. Ada 3-4 poin atau 3 poin. Yang pertama, Tuhan pasti menjawab ya. Tuhan pasti menjawab tunggu, bisa ya. Tuhan bisa menjawab mungkin ya, tidak. Tapi saya akan katakan 4 poin ya. Tapi saya tidak uraikan masalah ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal ini ya. Sebelum kita mengucapkan permintaan permohonan kita, baru angan-angan. Misalkan contoh, aduh saya pengen brownies misalkan. Ini belum diucapkan, baru angan-angan saja. Tuhan sudah tahu. Enggak lama kemudian ada paket datang, apa isinya? Brownies. Itulah jawaban Tuhan luar biasa. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Pasti. Karena apa? Kedekatan dengan Tuhan itu luar biasa. Apa yang dirindukan Tuhan tahu, siap. Ya, jadi firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga kita, bahkan tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Tadi perkataan baru anak-anak Tuhan sudah jawab. Amin, saudara. Bapak itu pasti malah mengalami hal-hal seperti ini. Yang kedua, baru berdoa permohonan kita. Mungkin hari sorenya, mungkin besoknya Tuhan sudah jawab. Tuhan katakan, ya anakku, aku jawab doamu. Ini luar biasa. Kenapa? Kedekatan, ya, hubungan dengan Tuhan, hatinya melekat dengan Tuhan. Tuhan pasti jawab, ya, karena sesuai dengan firman.
perintah permintaanmu aku kasih. Ya, nggak lama, besok pasti kejawab. Pernah kita mengalami hal-hal seperti ini. Yang ketiga, ya, Tuhan katakan tunggu. Seringkali dalam hal katakan tunggu, kita yang sendiri tidak pernah sabar. Padahal harus sabar, harus setia menunggu, ya, taat. Tapi seringkali mungkin nggak dijawab-jawab bilangnya. Mungkin baru 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, baru Tuhan mau jawab, kita sudah hilang kesabarannya. Kita alihkan yang lain. Ya, padahal sudah mau OTW nih ke rumah, ya. Tapi kita nggak sabar. Seringkali dalam hal menunggu, seringkali kita lalai, tidak sabar. Yang keempat, ya, dalam hal Tuhan menjawab, yaitu tidak. Dan hal inilah yang seringkali anak-anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, seringkali mengundurkan diri dalam pelayanan. Karena jawabannya, permintaannya Tuhan jawab tidak. Padahal tidak itu mesti Tuhan lanjutkan. Aku tidak setuju apa yang kamu minta. Aku akan berikan apa yang terbaik bagimu. Itu sebetulnya. Tapi kata-kata itu diabaikan. Sehingga mereka seolah-olah bahwa permohonan kita, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mundur melayani Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena gara-gara Tuhan menjawab tidak. Padahal tidak itu tidak sesuai apa yang kamu minta. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagimu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, 2 atau 3 minggu sebelum istri saya dipanggil. Saya kalau berbicara istri saya terus kemudian air mata saya mau netes, tapi saya berdoa, Tuhan kuatkan saya Tuhan. 3 minggu kurang lebih sebelum Tuhan panggil, saya mendapatkan satu rema di dalam bacaan firman Tuhan. Tolong Bapak Ibu nanti baca 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 dan 3. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 dan 3 ini yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, saya bacakan di dalam ayat 1-nya aja dulu. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Catat, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Garis bawah itu, sebab engkau akan mati, tidak sembuh lagi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saya mendapatkan bacaan ini dari pasal 20 ayat 1 sampai 3. Saya abaikan, Saudara. Saya nggak fokus. Kenapa, Saudara yang Tuhan kasih? Saya fokusnya alur ceritanya saya sedikit mengerti. Nah, ini orang yang sombong yang gitu. Alur sedikit mengerti ceritanya Hizkia, bahwa di ayat 4, 5, 6 Tuhan mengampuni dia, menjawab doanya dia, kemudian dia disembuhkan, kemudian dia diberi umur panjang tambah 15 tahun. Bukankah seperti itu? Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ini cerita ini. Padahal Tuhan memberi saya itu cuma 3 ayat. Nanti saya akan bahas, Saudara. Ya. Tapi saya nggak fokus. Saya maunya tak lanjut. Saya tahu Tuhan bahwa Engkau menyembuhkan Hizkia, bahwa Engkau memberi umur panjang. Itu yang saya tangkap, Saudara yang Tuhan kasih. Sebetulnya Hizkia sakit apa sih? Kok sampai mau mati meninggal, Bapak Ibu? Sebenarnya sakit apa? Dalam bacaan yang sederhana, saya baca, sekitar waktu-waktu itu Raja Hizkia sakit bisul parah.
Cuman bisul, parah. Kalau konotasinya sekarang, saya asumsikan sekarang, mungkin seperti tumor ganas. Ya, mungkin ya, saya hanya mengandai-andai. Waktu itu Tuhan katakan cuman bisul, parah. Mungkin ya tumor ganas atau kanker kalau saat sekarang ini. Ya. Kemudian Yesaya diperintah oleh Tuhan untuk datang ke Hizkia, mengatakan bahwa mengunjungi dia dan berkata, Tuhan berpesan supaya baginda membereskan semua urusan. Disuruh membereskan semua urusan karena dia memegang kerajaan, ya. Membereskan semua urusan sebab baginda tak akan sembuh. Tidak lama lagi baginda akan meninggal. Hanya sakit bisul, saudara. Pada waktu itu Tuhan menginstruksikan suruh menyampaikan, membereskan segala pekerjaan dia, rumah tangga dia, apa yang dia kerjakan. Bereskan itu urusannya. Kalau di dalam ejaan yang sekarang ini adalah sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluarga. Ini yang saya nggak ngeh. Pada waktu itu terus terang aja, nggak lama saya baca, anak-anak saya di rumah sakit kumpul sama saya. Istri saya pun berpesan seperti ini. Pesan, dia nasihatin saya. Nggak selamanya namanya orang tua seringkali mengalami kesalahan, kurang perhatian. Minta maaf, nggak ada salahnya kalau minta maaf. Orang tua minta maaf sama anak, nggak ada salahnya. Itu pesan. Saya nggak ngerti, nggak ngeh. Saya anggap itu biasa, hal biasa itu, hal biasa. Saya terus mengejarnya di poin 4, 5, dan 6 bahwa Yesaya sembuh, umurnya diperpanjang. Saya langsung berdoa, terima kasih Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan istriku seperti Engkau menyembuhkan Hizkia. Engkau memberikan umur panjang kepada istriku seperti Engkau memberikan umur panjang kepada Hizkia. Aku doakan terus. Dan saya katakan pada istri saya, kau akan sembuh. Tak kala dokter mengatakan angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tak kala dokter mengatakan tidak ada harapan, Tuhan adalah sumber pengharapan. Istri saya doanya, ya Tuhan, aku angkat tangan, Engkau pasti turun tangan. Karena Engkau berkuasa, Engkau memberikan mujizat bagiku. Aku sembuh. Aku langsung peluk, amin. Aku meneteskan air mata di pipi dia. Saya peluk dia. Benar, Tuhan pasti sembuhkan kamu. Pasti, seperti Hizkia. Tuhan ampuni dia. Tuhan dengar doanya. Tuhan sembuhkan dia. Itu doa saya terus. Bahkan saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau izinkan istri saya sembuh, seperti Engkau menyembuhkan Hizkia, aku akan tambahkan namanya istri saya, Andayani atau Meme Hizkia. Salahkah? Karena saya tahu Hizkia disembuhkan, maka istri saya disembuhkan. Dan saya akan tambahkan Hizkia di belakang nama istri saya. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau izinkan semuanya ini terjadi. Istri saya seperti Hizkia, saya akan ganti nama Andayani Hizkia di belakang tambahan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, itulah doa kita. Ternyata poin yang tadi, yang ada angan-angan, yes, Tuhan menjawab, Tuhan menunggu. Ternyata di poin 4 itu yang untuk saya. Tidak. Ternyata Tuhan mengatakan tidak. Tidak, Engkau mau yang seperti Hizkia. Aku akan memberikan engkau yang terbaik. Aku nggak ngerti yang terbaiknya seperti apa.
Ternyata detik-detik terakhir istri saya mau mengembuskan napas. Untung anak-anak saya kumpul semua, saya peluk, saya nangis. Saya katakan, Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Kalau engkau tidak menjawab doaku seperti Hizkia yang engkau berikan, sembuhkan. Aku menangis, meneteskan air mataku di pipi mereka, di pipi istriku. Anak-anakku pun menangis. Bapa, terima kasih. Saudaraku yang Tuhan kasih, saya terus terang aja merenung tak kala istriku Tuhan panggil. Kemudian saya mendapatkan satu ingatan bahwa 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Dia selalu mengingatkan kepada kita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku ini saya ganti nama Memeh. Memeh telah mengakhiri pertandingan yang baik. Memeh telah mencapai garis akhir. Dan Memeh telah memelihara iman. Ini yang saya dikuatkan oleh Tuhan, bahwa Memeh telah menjalani pertandingan dengan baik. Sekalipun perjalanannya begitu sakit, ternyata poin-poin inilah yang membuat saya sedikit lega. Tuhan, terima kasih. Kalau Memeh istriku engkau panggil karena dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku percaya engkau yang menuntun dia ada di pangkuanmu. Tapi tidak segitu gampang. Saya masih tetap tidak meneteskan tiap hari. Sampai hari ini saya terus terang jujur masih tidak percaya bahwa istri saya sudah enggak ada. Sampai kan kasur tidur sama-sama, saudara yang Tuhan kasih. Kalau malam saya lihat enggak ada. Akhirnya saya kasih foto foto Memeh, udah foto. Tak bersihin, kasih foto. Ya, biar saya nggak lihat Memeh pun saya lihat foto. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kenapa Hizkia berbalik di dalam ayat yang kedua? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia pada waktu dia mendengar bahwa dia akan meninggal, dia tidak sanggup. Dia menangis. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, biarlah pesan hari ini saya akan sampaikan seperti Tuhan teringat. Sampaikan kepada jemaatmu. Saya sebetulnya tugas saya tanggal 8. Kemudian saya kemarin Pak David bilang telepon, saya siapin karena saya tahu Tuhan memberikan rema dalam perjalanan saya bersama istri saya. 36 tahun tidak gampang untuk meninggalkan dengan begitu saja. Ya, 36 tahun. Pas nanti tanggal Agustus ini, tanggal 30 Agustus pernikahan saya yang ke-36. Tepat nanti di Agustus ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saya mungkin tidak berpanjang. Saya akan memberikan satu pesan-pesan Tuhan kepada kita selagi kita masih hidup. Ingat, ini pesan Tuhan. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk kita menjalani hari-hari ke depan, apa yang mesti kita lakukan? Pesan Tuhan yang pertama tadi, yang di ayat yang pertama, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu
yang seolah-olah besok lusa kita akan meninggal. Bapak Ibu, ini pesan. Selagi Tuhan masih memelihara, selagi kita masih bisa bertatap muka hari ini, sekalipun lewat Zoom, ini pesan. Seolah-olah besok kita tidak ada. Kalau total di malam saya itu kemudian belabas, kita nggak ketemu lagi, itu haknya Tuhan. Tapi Tuhan berpesan, poin yang pertama, catat Bapak Ibu, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Pada waktu istri saya rundingan itu, saya baru sekarang setelah istri saya nggak ada. Oh, waktu itu istri saya ngumpul ngomong seperti itu supaya orang tua pun minta maaf kepada anak kalau tuh ada salah. Nggak ada salahnya kalau orang tua minta maaf pada anak. Saya waktu itu memang tak rangkul, maafin ya barangkali ada. Karena pada waktu anak-anak saya kecil, ya saya jarang sekali terus terang aja memperhatikan anak-anak pekerjaan. Ya, sampai anak saya sudah bisa kuliah, saya bersyukur. Kemudian saya baru istilahnya pensiun, saya bisa berkumpul dengan baik. Ya, walaupun sudah terlambat. Ini pesan istri saya begitu. Maaf kepada anak-anak kamu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bersyukur kalau keluarga masih komplit. Sampaikanlah pesan ini. Seolah-olah besok kita akan dipanggil Tuhan. Ini yang pertama. Poin yang kedua, seperti Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dan ia berdoa kepada Tuhan. Berbalik. Apa artinya kekayaan yang dia miliki? Apa artinya dia kedudukan seorang raja? Kalau dia besok Tuhan panggil pulang. Karena Tuhan jelas, kamu akan meninggal. Penyakitmu tidak akan sembuh. Ya, Baginda akan meninggal. Apa artinya kekayaan yang Baginda Raja memiliki? Hizkia sadar hal ini. Kekayaan jabatan seorang raja nggak ada artinya sama sekali. Dia mulai berbalik mohon pengampunan kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Dia menangis, menangis dan menangis. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ada 3 poin yang perlu kita simak. Apa artinya kalau kita mempertahankan jabatan, keangkuhan kita, kekayaan kita, kalau kita meninggalkan Tuhan? Maka dia sadar, dia berbalik dan mohon pengampunan. Luar biasa. Yang ketiga, saudara, yang tidak kalah pentingnya, yaitu di ayat yang ketiga yang Tuhan berikan kepada saya rema itu. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, kata, dan dengan tulus hati, kata, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ini artinya apapun yang kita lakukan selagi Tuhan memberikan kesempatan, lakukan yang baik, pelayanan yang baik. Jangan merasa kepaksa, dipaksa, terpaksa. Lakukan yang baik. Sering memberikan tumpangan kepada sesama yang baik, dengan setia, dengan tulus hati. Ini perintah firman Tuhan. Dengan tulus hati, setia melayani. Setia dengan tulus hati dalam pelayanan. Bukan merasa terpaksa Tuhan. Bukankah firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 Tuhan? Bapak Ibu sudah hafal ayat itu? Tentunya. Apapun juga yang kamu perbuat, ingat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ya, Tuhan menasihati demikian.
Ya, seperti untuk Tuhan. Sekalipun di dalam pelayanan mungkin, saya katakan mungkin, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak tidak ada artinya bagi manusia. Enggak masalah kita dihargai atau tidak dihargai, kita disambut atau tidak disambut. Yang penting Tuhan menyambut kita, menghargai kita adalah Tuhan. Karena apa? Kita dengan tulus hati melakukan perbuatan apa yang baik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, 3 poin inilah selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup menjalani hari-hari ke depan. Kita nggak tahu, umur kita nggak tahu, karena wewenang kedaulatan ada di tangan Tuhan. Seperti Hizkia, udah divonis oleh Tuhan sendiri mati, penyakitnya tidak sembuh, kenapa Tuhan menarik lagi? Luar biasa, karena kedaulatan ada di tangan Tuhan. Tuhan memberi kesembuhan kepada Hizkia, bahkan memberi umur panjang kepada Hizkia 15 tahun lagi. Apalagi cuma dokter, saya katakan, apalagi dokter, Tuhan pasti menyembuhkan istriku. Namun jawabannya tidak. Tuhan memberi yang terbaik bagimu, bagi istriku. Inilah poin Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pesan-pesan moral yang Tuhan berikan kepada kita selagi kita masih ada, selagi Tuhan masih memberi kesempatan. Kapan kita akan dipanggil Tuhan, kita nggak ngerti. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, inilah pesan yang mesti kita jalani. Yang pertama, kepada keluarga kita, kepada tugas-tugas kita harus selesai dengan baik. Kerukunan keluarga pun baik. Ya. Yang kedua, tetap kita berdoa. Tetap berdoa. Jangan sampai kita, entah itu doa pribadi maupun doa seperti pada pagi ini. Yang ketiga, poin yang tidak kalah penting dalam pelayanan apapun, dengan kesetiaan, dengan ketulusan hati. Ya, lakukanlah pekerjaan dengan baik. Lakukanlah perbuatan-perbuatan kita dengan baik. Ini yang Tuhan inginkan. Adapun Hizkia ditambah umurnya, disembuhkan. Andai kata kita pun sakitnya disembuhkan, umurnya kita diperpanjang, itu adalah bonus. Ingat, nomor 4 adalah bonus. Tuhan memberi bonus kepada kita selagi kita masih ada. Itu bonus. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati renungan ini, ya, menjadi berkat bagi kita. Mari kita semakin intim dengan Tuhan, dengan kesetiaan, dengan ketulusan hati, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Tuhan memberkati. Amin.